Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Afisana Al-Kais, Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris, kelas RPL Batch 4. Pada kesempatan ujian tengah semester mata kuliah Intro to BIPA ini, saya akan memaparkan kesiapan dan ketidaksiapan saya sebagai calon pengajar BIPA, serta tantangan yang saya rasakan ketika membandingkannya dengan kemampuan saya mengajar bahasa Inggris saat ini. Pertama, saya akan menjelaskan hal-hal yang akan saya siapkan sebelum mengajar BIPA. Pertama, pemahaman dasar tentang BIPA dan profil pembelajar BIPA. Kedua, penguasaan materi kebahasaan, tata bahasa, kosakata, ragam bahasa Indonesia. Ketiga, penyusunan silabus dan RPP sederhana untuk kelas BIPA. Keempat, media ajar yang komunikatif, gambar, video, permainan, bahasa, dan worksheet. Itu yang saya siapkan dan fokus ke persiapan akademik dan pembelajaran. Alasan mengapa saya menyiapkan itu. Pertama, agar pembelajar BIPA tidak hanya tahu kata, tetapi juga bisa memakai bahasa Indonesia dalam situasi nyata. Kedua, karena pembelajar asing sering mengalami culture shock, maka guru BIPA harus siap menjembatani bahasa dan budaya. Ketiga, perencanaan yang matang, silabus, RPP, media penilaian membantu proses belajar lebih terarah dan terukur. Keempat, sikap sabar dan empati penting karena level kemampuan, latar belakang, dan motivasi pembelajar BIPA sangatlah beragam. Meskipun demikian, saya juga menyadari bahwa saat ini masih ada beberapa ketidaksiapan saya dalam mengajar BIPA. Bentuk ketidaksiapan, yang pertama, belum pernah mengajar kelas BIPA secara langsung. Pengetahuan tentang ragam dan dialek bahasa Indonesia masih terbatas. Belum terlalu menguasai analisis kesulitan BIPA berdasarkan L1 bahasa pertama pembelajar. Dan terakhir, kurang pengalaman mengelola kelas yang 100% siswanya asing. Latar belakang ketidaksiapan. Latar belakang saya lebih banyak di pengajaran bahasa Inggris, bukan bahasa Indonesia untuk penutur asing. Selama ini, praktik mengajar lebih fokus ke siswa Indonesia yang belajar bahasa asing, bukan sebaliknya. Dan terakhir, belum banyak kesempatan observasi atau micro teaching khusus BIPA. Jika saya memposisikan diri dengan kemampuan saya mengajar bahasa Inggris saat ini, ada beberapa kesulitan yang saya bayangkan ketika mengajar BIPA. Bahasa pengantar berbeda. Saat mengajar bahasa Inggris, saya sering menggunakan campuran bahasa Indonesia-Inggris. Saat mengajar BIPA, saya harus sebisa mungkin menggunakan bahasa Indonesia yang sederhana namun jelas untuk penutur asing. Profil siswa berbeda. Siswa bahasa Inggris saya umumnya orang Indonesia yang sudah paham konteks budaya lokal. Siswa BIPA adalah orang asing yang belum familiar dengan budaya, norma, dan konteks Indonesia. Kesulitan utama yang saya hadapi, menyederhanakan penjelasan tata bahasa Indonesia tanpa banyak bantuan bahasa lain, mencari contoh kosakata dan kalimat yang dekat dengan kehidupan pembelajar asing, menjembatani perbedaan budaya kelas, misalnya cara berbicara, cara menyela, dan konsep sopan santun. Sebagai penutup, saya menyadari bahwa saya belum sepenuhnya siap menjadi pengajar BIPA, namun melalui mata kuliah ini saya mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang apa saja yang harus saya pelajari dan siapkan ke depannya. Yang pertama, mengikuti pelatihan, workshop, atau seminar tentang BIPA. Kedua, mencari kesempatan observasi kelas BIPA secara langsung atau online. Ketiga, membaca buku dan modul BIPA, serta contoh bahan ajar resmi, misalnya dari Kemendikbud. Keempat,
Latihan membuat media ajar BIPA berbasis situasi nyata, airport, restaurant, market, atau campus life. Kelima, mengasah sensitivitas budaya dan empati terhadap pembelajar asing. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih Ibu atas ilmunya yang sangat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.